हेलो। पहुंच गए तुम दोनों? 500 करोड़ रुपए का कर्जा चुका दिया तूने मेरा। उसको बोल बॉम्ब बंद कर दे, वरना इस स्पीड पे गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाएंगे। Pertandingan kriket tengah dilakukan. Semua pemain telah bersiap di tempat mereka dan penonton pun bersorak ketika pemain andalan mereka melakukan serangan terbaik. Tim India yang berharap penuh Virat Sharma bisa memenangkan pertandingan harus terhenti ketika tiba-tiba ia tersungkur jatuh dan tim kesehatan langsung memasuki lapangan. Mereka mengumumkan kalau Virat tidak bisa lagi memasuki lapangan melanjutkan pertandingan. Pelatih yang melihat keadaan Virat memintanya untuk beristirahat, tapi Virat tidak menghiraukannya. Ia tetap mau maju sebagai penyerang di timnya dan mengambil pemukulnya. Tepuk tangan penonton kembali memenuhi area pertandingan terlebih ketika ia berhasil memberikan India nilai terbaik untuk timnya. Hal itu membuat India berhasil memasuki final untuk melawan Pakistan dan bertemu di lapangan Sheikh Hamzah, Dubai. Latihan mulai dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk tim India saat menghadapi Pakistan. Tapi mereka tidak menemukan adanya Virat berada di lapangan pertandingan. Bahkan di tempat lain mereka tidak menemukannya. Semua mulai khawatir karena 36 jam lagi India harus bertanding dengan Pakistan. Perdana Menteri meminta semua jajarannya untuk mencari Virat dan bisa memberikan kehormatan kepada negara mereka di pertandingan. Hingga ia meminta semua timnya menghubungi Menteri Pakistan. Kepala Kepolisian Dubai terkejut ketika melihat video. Seorang pemuda bersama seseorang yang terikat di kursi dengan posisi tangan terikat dan wajah tertunduk. Pemuda itu tertawa dan ia menginginkan pertandingan final ini dibatalkan dan ia akan menghabisi Virat. Ia mau tetap Virat berada di dekatnya dan tetap bertanding. Sementara di tempat lain, Kabir baru saja tiba di apartemen kekasihnya Aliska sebelum ia pergi menjalankan tugasnya. Kabir menatap ada keanehan di kamar Aliska dan menekannya untuk mengakui orang yang ada di kamar Aliska. Hingga seorang pemuda yang dikenal oleh Kabir akhirnya keluar dari lemari Aliska. Pria yang diketahui bernama Vishal Sinha merupakan pegawai imigrasi yang selama 3 tahun terakhir ini bekerja sama dengan Kabir. Vishal memohon maaf, begitupun Aliska. Mereka mengakui kesalahan mereka hingga satu peluru diterbangkan ke sebuah foto Kabir dan juga Aliska. Kabir yang telah tiba di Timur Tengah bertemu langsung dengan Said Naqvi yang akan menjadi rekannya menjalankan misi ini. Perjalanan mulai dilanjutkan tapi Kabir dan Said berselisih paham hingga Said tidak bisa menghalangi Kabir untuk ke hotelnya. Di dalam kamar hotelnya, Kabir memutar ulang video yang terdapat wajah penculik Virat dan mempelajarinya. Ia teringat perintah kalau ia harus mendapatkan Virat dalam waktu 36 jam. Hingga tak lama ia tertarik pada Junaid yang baru saja lulus dari Akademi Kepolisian. Walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari komisarisnya, Kabir tetap memilih Junaid sebagai rekan kerjanya. Kabir dan Junaid memulai pekerjaannya. Junaid mengajak Kabir ke tempat Paman Bon, salah satu rekan kerja Junaid. Kabir menceritakan misi yang ia lakukan sekarang dan meminta bantuan Bon untuk bisa menemukan dompet dan handphone milik Virat. Tapi anak buah Bon malah menodongkan senjata ke arah mereka. Bon memperingatkan kalau sikap Kabir yang tidak bisa mengendalikan emosi saat mencari Virat, ia bisa saja hilang seperti Virat juga. Junaid mencoba bernegosiasi dengan anak buah Bon menggunakan bahasa Arab hingga mereka mau melepaskan Kabir dan malah meminta maaf kepada Kabir. Hingga mereka mendapatkan nama baru Samir Ghazi, seorang terkenal di negara mereka tapi tidak menyukai wanita. Junaid dan Kabir mulai mendatangi area pantai yang diyakini akan menemukan Samir. Samir mencoba menyapa mereka. Ia bahkan meminta Kabir dan Junaid untuk bisa ikut berpesta dengannya. Setelah itu ia akan memberikan keterangan yang dibutuhkan mereka. Keduanya pun menurutinya dan ikut masuk ke kolam melakukan pesta bersama Samir yang menyukai pria. Ia menceritakan saat itu ia bertemu Virat di klub malam dan mengajaknya berfoto bersama. Ia mengatakan kalau Virat pergi terburu-buru dan mereka tidak bertemu lagi. Keduanya pun pergi meninggalkan tempat itu. Kabir mengejar seorang pengendara sepeda motor yang dicurigai adalah penculik Virat. Junaid mencoba membantu dengan membawa sebuah mobil mengejar pelaku. Hingga Junaid berhasil menghentikan pelaku dan Kabir siap menodongkan senjatanya kepada dirinya. Kabir membawa pelaku ke kantor polisi dan Kabir langsung memukuli pelaku untuk bisa membuka mulut untuk mengakui semua kejahatannya.
Junaid yang berhati lembut langsung mendatangi pemuda yang sempat dipukuli oleh Kabir dan memberikannya sebuah botol minuman. Dengan cepat, pemuda tersebut menenggak habis air yang ada di dalam botol minuman tersebut. Ia pelan-pelan mengambil sketsa wajah yang ada di dalam buku Junaid dan mengatakan kalau pria yang ada di sketsa gambar tersebutlah yang telah memintanya memainkan peran untuk menyamar menjadi penculik Firaj. Ia bahkan mengatakan kalau ia pun disekap di ruangan itu. Pemuda yang mengakui dirinya bernama Bila Afridi, dipanggil Lala atau Dada, yang terkesan dengan permainan Firaj, tapi Firaj yang berulang kali ditelepon dan dikirimi pesan sama sekali tidak membalasnya. Namun namanya sebenarnya adalah Wagah dan ia mengakui sebagai imigran, tapi bukan dari India maupun Pakistan, dan ia menginginkan kekalahan Firaj. पहली मुलाकात में इतनी करीबी अच्छी नहीं होती 12 jam menuju final, Wagah keluar meninggalkan Fijar menemui Altaf. Mereka merencanakan memindahkannya agar polisi tidak mengetahuinya. Kabir dan bersama kedua rekannya telah berganti kostum dan menyamakan pakaian mereka dengan penduduk setempat mulai menelusuri pasar yang menjual bebas senjata api. Kabir menunjukkan foto Altaf dan memberikan sejumlah uang kepada seorang pedagang yang tahu tentang keberadaannya. Tapi mereka malah ditipu dan ditodongkan sebuah senjata hingga meminta mereka untuk pergi. Namun di tengah perjalanan, sketsa wajah Altaf ditarik oleh seorang anak warga lokal dan ia berlari. Kabir dan kedua rekannya mencoba mengejar tapi mereka malah dibawa ke sebuah kandang singa yang lapar. Anak kecil tersebut meletakkan sketsa Altaf di tanah. Junaid mengambil kertas tersebut dan Kabir menyadari ada sesuatu di tempat itu hingga mereka menemukan sebuah pintu untuk menuju ke bawah tanah. Mereka mulai memasuki area bawah tanah, tapi Kabir memintai Sika untuk tidak ikut karena ia tahu di dalam pasti banyak yang berbahaya. Mereka tidak peduli ketika Sika menjerit. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke dunia bawah tanah Abudin. Mereka melihat banyak pemuda berwajah tidak menyenangkan dan membawa banyak senjata di tubuh mereka. Bahkan mereka pun ditawari untuk menikmati tubuh-tubuh wanita yang terpasang di tempat itu. Hingga mereka terkejut melihat Isika malah ada di tempat itu tengah bernyanyi di antara pria-pria berbahaya itu. Sebagai bentuk perlindungan mereka, terpaksa Kabir dan Junaid ikut bernyanyi dan menari bersama Isika di tempat tersebut. Namun mereka terkejut melihat keberanian Isika yang telah berhasil mencuri beberapa senjata yang nantinya akan diperlukan oleh mereka selama di Abudin. Selama berpesta, mereka akhirnya berhasil menemukan Altaf yang ada di antara orang-orang tersebut. Bahkan Kabir menerima tantangan Altaf untuk bertanding panco dengannya. Hingga di tengah-tengah pertandingan itu, Kabir menanyakan tentang Firaj. Tapi Altaf mengatakan kalau Firaj pasti telah tewas. Ia meminta Kabir menyerahkan senjatanya dan ia menyadari kalau Isitalah yang telah membawa mereka ke tempat ini. Dengan cepat, Kabir dan Junaid membereskan orang-orang Altaf dan melarikan diri. Namun Altaf yang merupakan penduduk lokal mendapatkan dukungan dari penduduk hingga banyak yang memberikan bantuan kepada Altaf untuk mengejar Kabir dan juga Junaid. Isita yang berhasil diselamatkan oleh Junaid membawa Kabir harus berhadapan langsung dengan Altaf. Hingga Altaf melarikan diri dan bersembunyi di masjid lalu ikut sholat berjamaah dengan jamaah lainnya. Junaid menahan Kabir untuk menghormati jamaah yang sedang sholat dan ia yakin Tuhan akan pasti memberikan jalan yang terbaik untuk bisa menangkap Altaf. Melihat mereka tidak bisa bergerak, Altaf tertawa dan selang beberapa detik Altaf malah tertembak di bagian kepalanya oleh orang misterius hingga tewas. Kabir mendekati tubuh Altaf ketika ponselnya berbunyi dan menerima panggilan masuk. Hingga dari sambungan telepon tersebut menyebutkan kalau hanya Altaf yang mengetahui keberadaan Firaj dan meledek Kabir untuk tidak lagi mencarinya karena Altaf telah tewas. Wagah menutup telepon dan mendatangi timnya yang menerima telepon dari orang-orang yang bertaruh di final kriket tersebut. Ia melaporkan kepada Wagah kalau semua penelpon banyak bertaruh untuk India. Ia khawatir akan merugi jika India benar-benar menang hingga ia memberikan satu pilihan. Wagah mendatangi Firaj yang masih diikat di kepalanya. Wagah melanjutkan ancamannya kepada Firaj untuk tetap mengikuti keinginannya, atau ia akan menghabisi semua keluarganya yang ada di India. Firaj tertawa dan mengatakan ayah ibunya tidak pernah meminta banyak, ia hanya meminta kalau Firaj tidak boleh mengkhianati keluarganya. Wagah kembali ke kediamannya dan melihat anjing yang ia temukan Bradman kembali kepadanya. Tak lama keluarganya pun datang dan meminta Wagah untuk meninggalkan kebiasaan berjudinya hingga mereka merasa tidak nyaman dimanapun mereka tinggal. Tapi Wagah tidak mempedulikannya, bahkan ia merelakan istri dan putranya pergi meninggalkan dirinya bersama Bradman. Said menjemput Kabir dan kedua rekannya. Di tengah perjalanan, ia mengatakan kalau Kabir dan Isita harus pulang hari ini juga dan Kabir dinyatakan gagal dalam misinya. Kabir dan Isita diantar ke bandara langsung dan Kabir meyakini Junaid bisa menyelesaikan kasus ini dengan caranya sendiri. Isita mengakui kalau ia mulai mencintai Kabir pada Junaid saat melihat Kabir dibawa Said masuk ke bandara.
Saat Junaid dan Isita berbincang, Junaid teringat anjingnya dan ingin mengetahui keberadaannya. Dengan cepat, ia membuka handphone miliknya dan membuka GPS yang terpasang pada kalung Bradman. Ia terkejut ketika tahu anjingnya berada di area pelabuhan dan yang paling mengejutkan ketika melihat Bradman berada di kapal pesiar dan melihat sebuah mayat berada di dalamnya. Bradman juga melihat Firas yang tengah disekap. Junaid dengan cepat berlari memasuki bandara dan menyusul Kabir. Sementara Kabir yang sudah berada di dalam pesawat terkejut ketika melihat ponselnya berisi banyak foto Isita dan dirinya yang tengah tertidur terkirim ke handphone mantan kekasihnya. Junaid mengelabui petugas bandara dan mengatakan kalau ada pembajakan terjadi di pesawat yang akan terbang. Semua pun menjadi panik. Hingga kesempatan itu digunakan Junaid untuk membawa Kabir dan menuduhnya sebagai pembajak pesawat. Kabir mengikuti permainan yang diciptakan oleh Junaid dan pergi meninggalkan pesawat. Setibanya di pelabuhan, mereka mencoba mencari kapal pesiar tempat Firas ditahan. Hingga mereka pun berhasil menemukan Firas di dalam kapal pesiar tersebut. Namun Firas meminta mereka pergi karena dirinya telah dipasangi peledak oleh Wagah. Firas mengatakan tidak ada orang selain dirinya di dalam kapal tersebut. Kabir mencoba menenangkannya. Mereka mendekati Firas yang telah dikenakan rompi berbahan peledak. Tak lama Wagah menelpon Junaid dan memintanya untuk menemuinya. Kabir membawa Firas bersama mereka untuk menemui Wagah. Di dalam pembicaraannya, Wagah menginginkan Kabir untuk mentransfer uang sebanyak 500 crore ke rekeningnya untuk bisa membuka peledak yang ada di tubuh Firas. Tak lama Gayatri yang merupakan Perdana Menteri India menelpon Kabir dan memakinya karena telah melarikan diri dari pesawat yang akan membawanya ke Delhi. Kabir menjelaskan tentang semuanya kepada Gayatri termasuk tebusan yang diinginkan oleh Wagah. Firas meminta Kabir menghentikan kapal yang mereka tumpangi karena waktu yang tersisa hanya 3 menit lagi. Wagah yang menelpon kembali ditekan oleh Junaid untuk menonaktifkan peledak tersebut. Tapi Wagah menolak dan mengatakan akan menonaktifkan peledak tersebut bila pihak India telah mentransfer sejumlah uang yang ia perlukan. Wagah menelpon dengan nada bahagia dan mengatakan pihak India telah mentransfer semua yang ia perlukan. Tapi ia tidak bisa menepati janjinya menonaktifkan peledak yang ada di tubuh Firas. Kabir dan Junaid yang merasa putus asa mulai mencari cara untuk melumpuhkan peledak itu hingga mereka masuk ke air hingga berhasil melepaskan peledak yang membalut tubuh Firas dan meminta bantuan Said mengirimkan helikopter serta membawa mereka ke stadion. Semua pendukung Pakistan dan India telah berada di dalam stadion. Wagah pun ikut menjadi salah satu penonton di tempat tersebut, hingga ia terkejut melihat Firas ada bersama rombongan pemain kriket India. Semua bersorak melihat Firas berada di tengah lapangan tersebut. विराट शर्मा फिट है और इंडिया के लिए ओपन. Wagah yang kesal meninggalkan stadion, dan ia yang telah dilacak kepolisian di tempat mulai diburu oleh Junaid dan Kabir yang menggunakan helikopter. Hingga mereka dengan mudah menangkap Wagah yang tengah mengendari mobilnya. Wagah yang merasa dirinya dalam bahaya mencoba untuk menyelamatkan diri. Junaid bergantung dan berpegangan dengan Kabir hingga saat helikopter terbang rendah, ia berhasil menangkap Wagah dan membiarkan mobilnya tenggelam di lautan. Junaid berusaha tetap memegangnya hingga selamat sampai ke kantor polisi. Kabir yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik berencana untuk kembali ke negaranya. Junaid mengungkapkan banyak terima kasih karena untuk kali pertama ada polisi yang percaya kepadanya dan mengajaknya menyelesaikan misi penting. Setelah mereka berpelukan, saya datang bersama Isita yang akan pulang juga bersama dengan Kabir. Junaid memberi kode kepada Isita untuk bisa mengungkapkan perasaannya kepada Kabir. Saat Junaid ingin melanjutkan perjalanan, ia malah mendapatkan telepon untuk bertemu dengan wanita bernama Muskan yang akan menjadi istrinya nanti di India. Film pun selesai.